Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Alhamdulillah sehat ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini, sebelum memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Coba dipimpin dulu ketua kelas, Pak Samsul, coba dipimpin ke depan, terus dipimpin berdoa teman-temannya. Baik Ibu, teman-teman, seluruhnya siap gerak. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Ya, baik. Nah, setelah berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Sepertinya masuk semua ya? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, masuk semua. Sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dahulu. Sudah? Nah, setelah Indonesia Raya dilanjutkan dengan membaca Pancasila. Coba sekarang giliran Susan untuk memimpin temannya membaca Pancasila di depan kelas. Siap Ibu. Pancasila. Pancasila. Yang lain mengikuti biar aktif. 1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Indonesia. 4. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Ibu. Ya, terima kasih. Silakan duduk ke bangkunya. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan pembelajaran kita kali ini. Oh iya, kemarin kan hari libur ya? Ibu. Iya Ibu, Yaitu Agustus. 17 Ya, Agustus. mungkin ada yang rekreasi atau bepergian keluar kota gitu. Kemarin saya upacara Ibu. Satu-satu, coba Samsul dulu. Kemarin pergi kemana? Kemarin saya upacara dulu Ibu, habis itu tidur Ibu. Terus Susan, Saya ikut lomba Ibu. buat lomba 17-an. Ya, makan kerupuk. Oh. Terus coba Ahmad Utman, kemana kemarin? Kemarin Bu, Ya, healing Bu, kemana Pak? Kemana Pak Utman? healing. Healing, berarti bepergian keluar kota ya? Enggak Bu, di dalam kota. Berangkat bisa menceritakan berangkatnya jam berapa, terus pulangnya jam berapa? Saya Bu, Ya, berangkat pagi Bu, setelah sholat subuh, pulang sekitar sampai rumah, jam 4 ya. ya pokoknya setelah subuh lah Bu. Terus? Kemudian pulangnya sampai rumah,
habis maghrib, Bu. Oh, gitu. Berarti lama ya, Oke. tengah hari. Terus, baik. Nah, kenapa Ibu bertanya seperti itu kepada kalian? Karena pembelajaran kali ini berhubungan dengan konversi satuan waktu. Coba perhatikan di depan kelas dulu. Ibu akan menampilkan sebuah permasalahan atau sebuah cerita. Sudah tampil ya? Belum? Belum, Bu. Belum. Tunggu. Sudah? Sudah? Belum. Belum? Proses. Sudah? Ya, sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Nah, pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang konversi satuan waktu. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuannya dulu, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah 1. Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Yang kedua, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis konversi satuan waktu dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok. Nah, yang ketiga nanti kalian melakukan diskusi ya bersama teman-teman. Peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Paham anak-anak? Paham. Oke, kita akan lanjut langsung ke materi ya. Di sini Ibu ada cerita. Di sini judulnya Lomba Lari. Nah, siapa atau dibaca dulu ya, atau siapa mau membaca terlebih dahulu? Dari yang paragraf pertama dulu. Siapa yang mau mencoba? Coba siapa yang bisa tampil membaca dulu? Samsul, Bu. Kalau ada Saya, Bu. nanti. Jangan saya, Bu. Saya baca, Bu. Saya suaranya hampir habis, Ibu. Saya baca, Bu. Ya, coba. Sudah? Ayo semuanya Sudah, Bu. agar lebih aktif lagi untuk membaca dan memperhatikan ke depan. Sekarang sudah yang paragraf kedua. Yang paragraf kedua. Yang paragraf kedua, coba sekarang yang perempuan ya, coba Ida yang paragraf kedua. Coba dibaca, diteliti dulu.
Ya, Bu. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Lanjut yang paragraf keempat. Coba Ibu coba Zainul yang paragraf keempat. Diperhatikan baik-baik. Sudah, Bu. Sudah. Ya, sudah ya. Sekarang yang paragraf terakhir. Paragraf terakhir. Coba Yuni coba. Dari tadi Yuni ini kayaknya Iya, Bu. Yuni ngantuk, Bu. ngantuk mungkin. Tidak tidur mungkin semalam. Sakit kepala saya, Bu. Bu, sudah dibaca. Ya, sudah. Baik, kalau sudah, coba cerita lomba lari di atas. Kita akan Nah, setelah membaca cerita lomba lari, ayo bantu Beni menjawab pertanyaan ini. Nah, di sini ada pertanyaan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan jarak, waktu, dan kecepatan? Nomor 2, bagaimana agar memenangkan lomba lari? Yang ketiga, apakah kecepatan mempengaruhi waktu? Nah, siapa yang bisa menjawab dari yang nomor 1 terlebih dahulu? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan jarak setelah kalian baca tadi di atas? Zainul ini ngomong sendiri. Ya, Zainul ngomong sendiri. Ya coba Zainul. Iya, Bu. Coba kalau misalkan belum paham, Ibu tampilkan lagi ya. Atau terlewat tadi. Jarak dulu, apa ini maksud dengan jarak? Angka yang Ya coba. Coba, ya terus. Jarak adalah yang menunjukkan menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui lintasan tertentu. Ya, bagus. Bagus, lanjut. Sekarang setelah jarak, waktu ya. Waktu. Coba perhatikan, di dalam cerita itu ada waktu. Pengertian waktu atau apa yang dimaksud dengan waktu. Bisa? Berapa lama? Lama, Ibu. Kenapa? Nah, lanjut saja ya. Nah, setelah selesai menjelaskan jarak waktu dan kecepatan, yang nomor 2 adalah bagaimana agar memenangkan lomba lari. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana caranya agar bisa menang lomba lari? Apakah kecepatannya harus pelan ataukah kecepatannya harus maksimal atau gimana? Kecepatannya maksimal, Bu. Berarti harus cepat ya biar Menang. menang. Nah, yang nomor 3, apakah kecepatan mempengaruhi waktu? Ya, Bu. Kalau lebih Pengaruh, Bu. cepat, waktunya juga lebih cepat juga, Bu.
Ya, bagus. Berarti lanjut ke materi selanjutnya atau Ibu mempunyai ini. Di sini Ibu simpulkan jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui lintasan tertentu. Umumnya jarak menggunakan satuan meter atau kilometer. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Waktu adalah lamanya waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Satuannya adalah detik, menit, jam. Nah, dari cerita di atas bisa disimpulkan atau definisi jarak, kecepatan, dan waktu. Ini bisa disimpulkan ini. Atau bisa ditulis di buku kalian masing-masing terlebih dahulu. Biar tidak lupa. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, lanjut. Nah, sebelum masuk pada kecepatan, kita akan membahas satuan dulu. Nah, materi hari ini kita bahas satuan konversi waktu. Bukan langsung kecepatan, satuan waktu, satu-satu dulu. Nah, di sini ada cerita atau cerita Sandi dapat mengelilingi lapangan selama 100 menit. Sedangkan Yahya mengelilingi lapangan yang sama dalam waktu 45 menit. Siapakah yang dapat mengelilingi lapangan lebih cepat? Berapa menit selisih mereka dalam mengelilingi lapangan? Nah, Ibu akan memberikan contoh penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita harus terlebih dahulu mengenal satuan waktu. Nah, yang perlu kalian pahami adalah ini. Yang perlu dipahami dan diingat. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 1 hari banyak ya. 24 jam. Sudah dipahami? Sudah, anak-anak? Masih belum, Ibu. Masih belum, Ibu. Masih belum? Apakah Ya. perlu diulang? Kalau belum memahami Untuk- atau belum mengerti, diulang lagi sama Ibu. Untuk yang di bawah itu, Ibu, semakin Yang mana? banyak, Ibu, ya. Menit sama detik itu, Ibu. Itu sama ya, Bu. Menit yang mana? 1 jam 60 menit. Oh iya, Ibu. Iya, Ya, ya. iya Maaf, benar. Ibu. Yang mana? Adakah yang belum mengerti? Yang mana? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah. Oh, sudah. Ya, Ibu lanjut lagi. Nah, dari cerita di atas, penyelesaiannya seperti ini. Sandi mengelilingi lapangan 100 menit. Yahya mengelilingi lapangan selama 1 jam 45 menit. Maka kita harus menyamakan satuan waktu mereka berdua. Yahya tadi kan 1 jam 45 menit. Nah, 1 jam 60 menit. Berarti 60 menit ditambah 45 sama dengan 105. Nah, jadi yang lebih cepat adalah Sandi. Selisih mereka 105 menit dikurangi 100 menit. Sampai di sini paham apa tidak? Nah, di sini ada tangga jam, menit, waktu. Turun 1 tangga jam ke menit dikalikan 60. Turun lagi 1 tangga dari menit ke detik dikalikan 60. Dan sebaliknya, jika naik dibagi detik ke menit, naik dibagi 60.
menit ke jam dibagi 60. Nah, di sini cukup jelas penjelasannya di bawah. Sampai sini mengerti apa belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah Sudah, mengerti? Ibu, sudah. Oke, lanjut. Nah, Ibu mencontohkan cerita-cerita, ada contoh cerita. Yang nomor 4, nih. Sekarang pukul 10.27. 10.27 menit. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Penyelesaiannya seperti ini. 2,5 jam sama dengan 2 jam 30 menit. Nah, sekarang kan 10.27. Dijumlahkan 2 jam 30 menit ditambah. Jadi 12.57. Nah, untuk soal atau contoh soal yang keempat, dari sini mengerti apa belum? Mengerti, Ibu. Mengerti. Ya. Lanjut ke nomor 5. Ali bersama keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa. Mereka tiba di rumah nenek pada pukul 13.30. Apabila mereka di perjalanan beristirahat selama 30 menit dan lama perjalanan selama 4 jam 30 menit. Pukul berapa mereka berangkat tadi? Nah, di sini penyelesaiannya ada di bawah. Waktu dalam perjalanan 30 menit ditambah 4 jam 30 menit sama dengan 5 jam. Nah, berangkatnya 13.30. Yang dicari kan pukul berapa mereka berangkat tadi kan? Dikurangi 5. Jadi 13 dikurangi 5, 8.30. Berarti 8.30. Jadi Ali berangkat bersama keluarga adalah 8.30 WIB. Nomor 5, mengerti apa tidak? Mengerti ya? Kalau belum mengerti bisa Ibu. ditanyakan kembali. Ibu akan mengulanginya lagi. Dari sini mengerti atau tidak? Mengerti, Bu. Oke, lanjut. Nah, setelah Ibu menjelaskan tentang cerita dan soal cerita di atas, sekarang coba gini, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Di situ kan ada 12 siswa, berarti Ibu bagi 4 menjadi 3. Per kelompok 4 orang berarti 3 kelompok. Nah, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Di situ 12 dibagi 3 berarti 4. Masing-masing ada 4. Masing-masing siswa 12 dibagi 3 ada 4. Berarti nanti ada 4 kelompok ya. Nah, setelah membagi kelompok, Ibu akan memberikan LKPD. LKPD contohnya seperti ini. Coba gini. Ibu akan membagikan, kalian coba duduk yang rapi dulu. Siapa yang rapi, Ibu akan membagikan LKPD ke kalian masing-masing. LKPD-nya seperti ini. LKPD. Nah, tampakkah LKPD-nya?
Sudah, Ibu. Sudah tampak Ya, Bu. LKPD-nya. Nah, di situ ada lembar peserta didik atau LKPD. Di situ ada langkah-langkahnya sudah jelas semua atau perlu dijelaskan lagi sama Ibu? Cukup, Bu. Cukup ya. Di situ sudah jelas. Di situ begini, kalian kali ini akan berdiskusi sesama kelompoknya. Berdiskusi sesama kelompok mengerjakan LKPD. Ibu meminta semua aktif ya dalam mengerjakan LKPD. Jangan ada yang rame atau mengganggu temannya. Setuju? Setuju, Bu. Oke. Untuk LKPD, Ibu akan memberikan waktu 15 menit, cukup? Cukup, Ya, Bu. Ibu. Cukup, Bu. Cukup ya, 15 menit cukup? Cukup, Ibu. Ya, coba dikerjakan LKPD masing-masing. Ibu tunggu 15 menit kemudian. Nah, begini, sambil mengerjakan LKPD, Ibu mempunyai video. Coba perhatikan ke depan sebentar. Video ini bisa dijadikan kalian untuk mengisi LKPD atau pedoman kalian untuk mengisi LKPD. Coba perhatikan ke depan terlebih dahulu. Coba perhatikan ke depan dulu baik-baik. Sudah ya? Sudah? Sudah kalian perhatikan video? Sudah kalian perhatikan video yang ditampilkan Ibu?
Sudah ya? Sudah kalian perhatikan kan video? Sudah, Sudah? Ibu. Ya, Bu, Sudah. Sudah. Nah, oke. Kalian sudah menyaksikan video di depan kelas. Nah, video di depan kelas sebagai pedoman kalian dalam mengerjakan LKPD yang diberikan Ibu. Nah, sekarang coba kalian kerjakan LKPD sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, setelah selesai, coba kelompok pertama maju ke depan. Semuanya anggotanya maju ke depan. Jadi, masing-masing anggota kelompoknya menuliskan hasilnya di depan kelas. Coba ketua kelas kelompok 1 maju ke depan terlebih dahulu dan tuliskan hasilnya di depan kelas. Ya, Bu. Lanjut, kelompok kedua menuliskan hasilnya juga di depan kelas. Semua anggota harus berperan aktif. Lanjut, kelompok ketiga. Kelompok ketiga juga maju ke depan kelas. Ya, paham. Sudah? Nah, setelah sudah, mari kita bahas hasilnya bersama-sama. Nah, setelah selesai, hasilnya yang paling tinggi nilainya ada di kelompok 1. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1. Wah, kelompok 1 pinter-pinter. Terus, nah setelah kalian mengerjakan LKPD ini, Ibu mau bertanya kepada kalian. Ini apa yang dimaksud dengan jarak setelah kamu mengerjakan LKPD? Ibu akan bertanya, jarak itu apa? Waktu tempuh, Bu. Ya, bisa. Terus kecepatan. Kecepatan. Jarak dibagi waktu, Bu. Ya, waktu. Jarak dibagi kecepatan, Bu. Ya, bisa. Nah, Ibu akan menyimpulkan jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui lintasan tertentu. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Waktu adalah lamanya waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Nah, perlu diingat lagi dalam tangga waktu itu perlu diingat dan diperhatikan ya. 1 menit ada berapa detik? 60 detik. 60, Bu. Ya, 1 jam berapa menit? 60. 60, Bu. Ya. 1 hari berapa jam? 24, Bu. 24. Ya, bagus. Nah, setelah kalian melaksanakan LKPD, sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi kepada masing-masing siswa. Jadi bukan kelompok lagi sekarang. Sekarang kalian mengerjakan masing-masing. Setuju? Setuju. Bu. Lembar evaluasinya seperti berikut. Coba kalian kerjakan secara masing-masing di bangku kalian masing-masing. Kerjakan, beri waktu 5 menit cukup ya. Bu. Nah, setelah selesai, coba siapa yang selesai dikumpulkan terlebih dahulu. Ayo cepat, waktunya sudah habis. Ayo kumpulkan terlebih dahulu ke depan kelas.
Tinggal satu, Bu. Bentar lagi. Tinggal Bentar, satu. Bu. Cepetan, waktunya tinggal 2 menit. Sudah? Alhamdulillah, sudah terkumpul semua soalnya dengan lengkap. Nah, gini, Ibu akan menyampaikan ini. Setelah pembelajaran tentang konversi waktu, fungsi dari satuan waktu adalah untuk mengukur suatu durasi tertentu. Yang pertama, untuk mengukur kita bisa menggunakan jam dinding, al-roji atau stopwatch. Sedangkan untuk satuan yang lebih besar kita bisa menggunakan kalender atau tanggalan. Nah, apakah kalian pada pembelajaran hari ini bisa mengerti? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah pembelajaran ini berakhir atau sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu akan memberikan PR. Coba buka halaman 47. Di situ dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Bisa? Bisa, Nana. Besok pembelajaran 2 hari ke depan ada jadwal matematika, dikumpulkan dua hari ke depan. Bisa? Ya. Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah kalian kan sudah melaksanakan pembelajaran dan sudah mengerjakan soal dan sudah mendapatkan PR. Nah, mari pembelajaran kali ini kita akhiri karena sudah siang. Kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Coba Eko memimpin doa untuk terakhir atau jam terakhir atau jam pulang. Ya, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga bisa bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih. Kemudian